jumlah pemudik tahun 2025 itu turun drastis. Boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Jumlah kelas menengah di Indonesia itu justru lagi menyusut. Nah, yang jadi masalah adalah di tengah-tengah. Karena kelompok yang tengah-tengah ini adalah kelompok yang bukan-bukan. Bukan kaya, bukan miskin. Halo yang lagi mudik gimana? Udah sampai kampung halaman? Hati-hati ya pas balik ke kota. Dompet kosong, THR nggak bersisa. Ini cuma mau ngingetin aja nih. Kata beberapa pakar, kondisi ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja. Tiket mahal, tol mahal, bensin mahal. Jangan sampai nih, demi kelihatan sukses di rantau, mudik pakai pinjol. Alah, amit-amit. Jangan ya, Dek. Jangan. Ingat, pulang kampung itu melepas kangen sama keluarga. Bukan melepas semua isi dompet kita. Ini bukan ngajak kalian untuk jadi orang yang pelit ya, tapi belajar melihat realitas di depan mata. Kita cek now. Nah, ngomongin mudik nih, ada fakta menarik. Menurut hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun 2025 itu turun drastis, sekitar 24%. Dari yang tahun 2024 sekitar 193 juta orang. Nah, tahun kemarin tuh 2025 jadi 146 juta orang. Kalau baca data ini, berarti ada puluhan juta orang yang akhirnya memilih untuk nggak mudik tahun lalu. Kenapa? Ya kita tahu semua, tahun kemarin itu banyak PHK. Daya beli masyarakat juga lagi lemah. Biasanya kan orang tuh spending untuk lebaran ya bos ya. Ya kan, karena kan hari yang namanya lebaran itu sangat sakral bos. Untuk bangsa kita. Ya kan, makanya pada tahun lalu 2025 ketika pemudik itu drop 24,5%, di situ saya meramalkan. Ya kan, ini ekonomi kita tidak baik-baik saja kan gitu ya. Dan terbukti bahkan rating kita di downgrade outlook-nya. Kemarin ada berita ya dari survei dari suatu lembaga asing yang mengatakan bahwa pemesanan tiket ya kan, tiket hotel ya segala macam ya sebagai tanda lebaran itu katanya nggak baik-baik saja. Saya ngomong sama Apindo ya kan, orang-orang Apindo, mereka malah maaf ya istilahnya boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Problem kita ini bos yang paling buruk deindustrialisasi. Ini paling buruk karena industri yang menciptakan lapangan kerja. Betul Prof. Jujur nih, tahun lalu emang kerasa banget antusias orang untuk mudik itu berkurang. Nah, tahun ini gimana? Ini gue coba kutip ya dari website Kementerian Sekretaris Negara. Perkiraan tahun ini jumlah pemudik itu sekitar 143 juta orang. In this economy war, suka nggak suka, faktanya kondisi ekonomi memang lagi berat. Tapi ada yang menarik ini. Buat yang tetap mudik, ada satu hal yang sering terjadi. Tekanan sosial. Apa itu? Tekanan buat terlihat sukses di perantauan. Pulang kampung harus bawa oleh-oleh banyak, berlimpah. Padahal mah ya oleh-oleh secukupnya aja. Ada lagi keharusan yang sebenarnya nggak harus juga sih. Bagi-bagi angpau. Ya kalau ada rezeki ya monggo. Kalau nggak ada, jangan maksain. Tapi kadang-kadang ya, bukan kita yang pengen terlihat kaya. Tapi situasinya yang memaksa kita terlihat kaya. Ada anggapan mereka yang merantau sudah pasti duitnya banyak. Apalagi kalau merantau ke Jakarta. Wah, udah deh. Stigma sukses itu biasanya langsung melekat. Dianggap sudah masuk ke kelas ekonomi menengah, bahkan menengah ke atas. Padahal, asal kalian tahu ya, jumlah kelas menengah di Indonesia itu justru lagi menyusut. Banyak yang turun kelas. Nah, yang jadi masalah adalah di tengah-tengah. Karena kelompok yang tengah-tengah ini adalah kelompok yang bukan-bukan. Bukan kaya, bukan miskin. Jadi dia nggak punya keleluasan finansial. Dia juga bukan orang miskin, jadi dia nggak dapat bansos. Nah, dan tren ini kalau kita lihat dari tahun 2019, jumlah middle class dulu jumlahnya tahun 2019 57,3 juta. Di tahun 2024-2025 itu 47,9 juta, turun 9,5 juta orang.
Nah, drop ya. Masuk kemana? Kelas yang di bawahnya, yaitu aspiring middle class. Aspiring middle class itu sekarang jumlahnya 138 juta orang. Ya, dulu di tahun 2019-2020 itu jumlahnya 127 juta. Jadi memang benar-benar merembes ke bawah. Salah satunya juga dipaksa keadaan pada saat COVID. Itu menjadi ada scaring effect, ada efek lukanya ya pada saat COVID. Nah, itu juga searah dengan tren deindustrialisasi kita. Perlu industrialisasi. Karena ketika orang-orang ini yang terlempar dari lingkaran inti ekonomi, mereka masih tercatat sebagai orang yang bekerja, tetapi income mereka drop. Nah, data ini nunjukin tekanan ekonomi itu nyata, bro. Jadi jangan heran kalau ada perantau yang pulang kampung sebenarnya lagi berjuang juga di kota. Sekali lagi ya, ini bukan ngajak kalian untuk jadi orang yang pelit, tapi kita harus pintar mengatur pengeluaran in this economic war. Pulang kampung itu melepas kangen, bukan pindah main handphone. Ini juga sering banget nih, sering kejadian kalau pas lagi mudik. Percuma, sekali lagi ya, percuma macet-macet di jalan atau war tiket kereta buat mudik, tapi sampai kampung halaman, waktu habis buat main handphone. Silaturahim itu gak cuma harus datang terus duduk, terus scrolling handphone. Ngobrol dong. Screen time akan membuat anak berkurang latihan membaca emosi dan empati dari orang lain. Kenapa? Karena pada saat anak berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya anak sedang membaca banyak hal, sedang meliterasi banyak hal, seperti membaca gestur tubuh lawan bicara, lalu menatap mata lawan bicara, lalu melihat gerak-gerik dan juga reaksi lawan bicara. Dan itu sebetulnya adalah media anak untuk meningkatkan empati mereka. Sehingga anak yang terbiasa menggunakan gadget, menonton dengan cara cepat, akan cepat bosan mendengar percakapan langsung. Anak yang terlalu banyak screen time akan minim terlibat secara emosional karena banyak menggunakan metode yang pasif. Karena dia terbiasa interaksinya satu arah. Handphone akan mengumpulkan empati anak, sebetulnya tidak menghilangkan empati anak secara seluruhnya, tapi mengurangi kapasitas anak dalam melatih empati. Yang masih punya orang tua di kampung nih, jangan sampai momen mudiknya nggak ada makna. Ajak ngobrol orang tua kalian. Karena buat mereka, itu yang paling mereka tunggu. Jangan sampai nih, jauh-jauh mudik cuman buat pindah untuk tempat scrolling handphone. Mudik itu harusnya momen kumpul keluarga. Tapi coba lihat kenyataannya sekarang. Anak-anak pegang handphone, orang tuanya juga pegang handphone. Sampai di rumah nenek, yang ngobrol justru layar handphone masing-masing. Coba ingat, terakhir mudik lebih sering screen time atau ngobrol sama kakek nenek kalian? Jujur aja, mana yang lebih banyak porsinya? Kita nggak bisa bilang bahwa kita harus hilangkan gadget dari hidup kita, nggak bisa. Apalagi buat kita juga sebagai orang tua, gadget juga udah jadi satu kebutuhan penting, di mana sebenarnya kita nggak lagi main handphone, tapi seringkali kita juga kerja di handphone, kita menghasilkan uang di handphone, gitu. Kita melakukan banyak aktivitas yang di zaman ini memang sudah ada di handphone, gitu. Tapi untuk mengimbangi anak dan untuk menjadi role model anak, boleh juga di dalam liburan ini kita create gimana kita membatasi penggunaan handphone kita. Ketika kita melarang anak untuk menggunakan gadget atau mengatur screen time, kita harus sediakan alternatif. Kira-kira alternatif apa nih yang menarik, yang sekiranya bisa menggantikan gadget atau screen time dan kita bisa terlibat di dalamnya. Kita bisa menggunakan mainan-mainan tradisional atau mainan-mainan kita zaman dulu ya, untuk bisa menggantikan itu. Seperti misalnya main halma, main monopoli, atau main apapun mainan kita zaman dulu yang kita bisa terlibat secara aktif dan menyenangkan, juga fun. Dan di sini juga diperlukan komitmen orang tua untuk terlibat di dalam permainan itu. Jadi bro, mudik itu silaturahim, melepas rindu setelah setahun, bahkan lebih, berjuang mencari nafkah di tanah rantau. Ada yang sukses, banyak juga yang belum, bahkan gagal. Jadi pulang kampung itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita bawa, tapi seberapa tulus kita menyempatkan waktu untuk keluarga. Percaya deh, mudik buat silaturahim itu banyak berkahnya. Apalagi kalau masih dikasih kesempatan
ketemu sama orang tua kita. Demikian Cek Now kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras. Merdeka! Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.